Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pemeriksaan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 001 garing PS titik rek garing Bawaslu Prod titik JT strip 23 garing 8 Romawi garing 2023. Pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemohon dan hadirin semua yang saya hormati. Apakah pemohon hadir? Pemohon hadir sebenarnya. Pemohon hadir. Agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan jawaban dari termohon. Termohon, apakah sudah siap untuk jawabannya? Siap pimpinan. Apakah salinannya sudah diserahkan pada majelis adjudikasi dan pada termohon? Sudah pimpinan. Baik, pada termohon silakan membacakan jawabannya. Baik, terima kasih pimpinan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Sidang Adjudikasi, yang kami hormati saudara pemohon, yang kami hormati panitia sidang adjudikasi. Kami akan menyampaikan jawaban termohon atas pokok permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor 001/PS/Bawaslu Prod JT strip 23/8 Romawi /2023 yang dimohonkan oleh pemohon Andi Setiawan SH sebagai berikut. Dalam pokok permohonan, bahwa terhadap dalil pemohon, termohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Huruf A. Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh termohon. Huruf B. Bahwa benar termohon telah mengeluarkan berita acara nomor 22/PL/04/BA/3322/8 Romawi /2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dalam pemilihan umum tahun 2024. Di dalamnya tidak terdapat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya atas nama Khairul Umam dari Partai Kelapa Daerah Pemilihan 1 karena tidak memenuhi syarat administrasi dengan tidak melengkapi foto ijazah dilegalisir sebagaimana dalam pokok permohonan pemohon. Bukti T1. Huruf C. Bahwa dalam melaksanakan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya, KPU Kabupaten Purnakarya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Keputusan KPU Nomor 878/PL/KPT/06/KPU/7 Romawi/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dana verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan Keputusan KPU Nomor 991/PL/06/KPT/06/KPU/7 Romawi/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Huruf D. Bahwa sebelum dimulainya pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya,
termohon telah melakukan sosialisasi terkait dengan pencalonan anggota DPRD dengan mengundang secara langsung semua partai politik peserta pemilu termasuk Partai Kelapa, serta memberikan bahan sosialisasi berupa hard copy Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dan juknisnya. Bukti T2. Huruf E. Bahwa termohon membuka pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya mulai tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 20 Juli 2023 dengan persyaratan bagi bakal calon sebagai berikut. 1. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik warga negara Indonesia. 2. Surat pernyataan menggunakan formulir BD1. 3. Fotokopi ijazah atau STTD sekolah menengah atas atau sederajat. 4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. 5. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta Cap Basah PPS atau surat keterangan dari KPU garing KIT Kabupaten Kota. 6. Surat keterangan catatan kepolisian. 7. Fotokopi kartu tanda anggota partai politik yang masih berlaku. 8. Daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia tidak bersedia untuk dipublikasikan menggunakan formulir model DP2. 9. Salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya. Sebagaimana tertera dalam pengumuman nomor 64/PNG/06/KPU/7 Romawi (2023) tanggal 1 Juli 2023 bukti T3. Huruf F. Bahwa selama masa pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya tanggal 10 Juli 2023 Saudara Anies Setiawan SH sebagai Ketua Partai Kelapa dan LO dari Partai Kelapa Kabupaten Purnakarya telah melakukan konsultasi terkait dengan pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya ke KPU Kabupaten Purnakarya. KPU Kabupaten Purnakarya sudah memberikan informasi secara terbuka berupa dokumen formulir B, B1, B2, B3. Kode bukti T4. Huruf G. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2023, LO, Ketua dan Sekretaris Partai Kelapa datang ke kantor pemohon dan mengisi buku penerimaan pengajuan bakal calon dan mengisi daftar hadir. Kemudian masuk ke dalam ruang penerimaan pukul 14.00 WIB untuk menyerahkan dokumen bakal calon dan syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai Kelapa kepada KPU Kabupaten Purnakarya. Bukti T5. Huruf H. Bahwa sesuai ketentuan pasal 18 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota menyatakan KPU Provinsi, KIP Aceh, dan KPU KIP Kabupaten Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon selama 14 hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon. Huruf I. Bahwa termohon telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam yang diajukan oleh Partai Kelapa Daerah Pemilihan 1 dan dari hasil verifikasi yang dituangkan dalam form model PA-HP DPRD tersebut ditemukan adanya kekurangan syarat administrasi yaitu berupa fotokopi bukti kelulusan pendidikan yang dilegalisasi instansi yang berwenang. Bukti T6.
Huruf C, bahwa terhadap kekurangan syarat administrasi tersebut pada tanggal 4 Agustus 2023, termohon telah menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon agar melengkapi syarat administrasi selama masa perbaikan. Bukti T7. Huruf K, bahwa sesuai dengan ketentuan keputusan KPU nomor 991/PL.06/KPT/KPU/7 tentang petunjuk teknis perbaikan penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota menyatakan, setelah KPU Provinsi, KIP Aceh, dan KPU KIP Kabupaten Kota menyampaikan dan mengumumkan hasil penelitian terhadap dokumen syarat bakal calon, partai politik dapat melengkapi dan atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 4 sampai dengan 10 Agustus 2023. N. Bahwa pada masa perbaikan, termohon selalu berkomunikasi kepada Ketua Partai dan LO Partai Kelapa untuk segera memperbaiki dokumen syarat bakal calon berupa legalisir ijazah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. M. Bahwa benar dalil permohon yang tertera pada alasan pemohon huruf F yang menyatakan pada tanggal 5 Agustus 2023 bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam datang ke kantor termohon dengan membawa dan menunjukkan ijazah asli. Namun termohon tidak menerima ditunjukkannya ijazah asli tersebut sebagai pengganti telah dipenuhi syarat administrasi terkait ijazah karena yang dipersyaratkan adalah fotokopi ijazah dilegalisir, bukan ijazah asli, sehingga tetap dianggap belum melengkapi berkas persyaratan berupa fotokopi ijazah yang dilegalisir. N. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU sampai dengan batas akhir masa perbaikan, yaitu jam 00:00 tanggal 10 Agustus tahun 2023, Partai Kelapa belum hadir dan menyerahkan dokumen syarat pencalonan hasil perbaikan berupa legalisir ijazah atas nama Khairul Umam, bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya Partai Kelapa dari daerah pemilihan 1. O. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 240 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dibuktikan dengan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Dengan demikian, syarat fotokopi bukti pendidikan yang dilegalisasi merupakan syarat administrasi mutlak yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPRD yang diatur dalam undang-undang. B. Bahwa berdasarkan keputusan KPU nomor 8/1-4/KPT/KPU/7 tentang pedoman teknis pengajuan dana verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, verifikasi keabsahan dokumen untuk fotokopi bukti kelulusan pendidikan yang dilegalisasi berpedoman terhadap ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah atau STTP, surat keterangan pengganti ijazah, surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah. I. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah atau STTP, surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah menyatakan pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti ijazah, surat tanda tamat belajar dengan membutuhkan tanda tangan dan stempel
pada fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar atau surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen asli. R. Bahwa berdasarkan hasil penelitian akhir oleh termohon terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai Kelapa, terdapat satu dokumen atas nama Khairul Umam, yaitu bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya Partai Kelapa dari daerah pemilihan 1 yang tidak melengkapi fotokopi ijazah dilegalisir, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditetapkan dalam daftar calon sementara dalam kurung DCS. S. Bahwa pada pukul 00.10 sesuai pada jam dinding yang terpasang di kantor KPU tanggal 11 Agustus 2023, bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam datang ke kantor termohon dengan membawa fotokopi ijazah yang telah dilegalisir ke kantor termohon. Namun termohon menolak karena masa perbaikan telah ditutup pada pukul 00.00 WIB tanggal 10 Agustus 2023. T. Bahwa termohon menolak dalil pemohon dalam alasan permohonan pemohon pada huruf K yang menyatakan tindakan KPU Kabupaten Purnakarya tidak dapat dibenarkan karena telah mengabaikan ijazah asli sebagai dokumen resmi lembaga pendidikan terkait bukti kelulusan dan tidak menerima susulan fotokopi ijazah legalisir yang mana telah dikomunikasikan sebelumnya. Karena dalil pemohon tersebut tidak beralasan hukum. Petitum 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah berita acara penetapan daftar calon sementara dalam kurung DCS anggota DPRD Kabupaten Purnakarya nomor 22/4/BA/3322/8 Romawi/8/2023 pada tanggal 11 Agustus 2023. Apabila Bawaslu Kabupaten Purnakarya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian jawaban pemohon atas perhatian Bawaslu Kabupaten Purnakarya. Diucapkan terima kasih. Baik, terima kasih pemohon. Baiklah, pemohon dan hakim semua. Pihak pemohon telah menyampaikan pokok-pokok jawabannya. Selanjutnya kami akan mengagendakan sidang berikutnya dengan agenda pembuktian. Dalam sidang pembuktian selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan bukti surat atau dokumen. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan menggunakan transaksi dari pemohon dan pemohon. Maka akan para pihak pemohon dan pemohon untuk mendatangkan saksi-saksinya masing-masing. Sidang pemeriksaan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu ini ditunda sampai besok hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB dengan agenda pembuktian yaitu pemeriksaan bukti surat atau dokumen dan mendengarkan keterangan saksi pemohon dan pemohon. Pada para pihak besok akan hadir dalam sidang adjudikasi tanpa harus dipanggil kembali karena pemberitahuan sebagai panggilan yang bersifat resmi. Hadirin yang saya hormati, demikian pelaksanaan sidang pemeriksaan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu 2024 dengan nomor register 001-PS-REK-23/8 kepada pimpinan majelis adjudikasi dapat meninggalkan ruangan adjudikasi. Hadirin dimohon berdiri.